Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilman Wibisana dengan NIM 2524038. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi yang diberikan oleh Bapak dosen. Jadi langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu sistem basis data. Jadi sistem basis data ini terdiri dari beberapa komponen-komponen penting. Yang pertama yaitu sumber data. Jadi sumber data ini terdiri dari data internal yang dihasilkan dari dalam organisasi, contohnya seperti data transaksional, data log, dan rekaman lain dari aktivitas bisnis. Dan terdiri juga dari data eksternal. Jadi data eksternal ini dihasilkan dari luar organisasi, contohnya seperti data publik dan data partner bisnis, dan juga dari data dari perangkat luar. Dan komponen yang kedua yaitu teknologi pengolahan data. Jadi teknologi pengolahan data ini terdiri dari sistem manajemen basis data, yaitu platform seperti SQL database dan NoSQL database untuk mengelola penyimpanan data lakes dan data warehouse, yaitu untuk menyimpan data yang tidak terstruktur dan semi terstruktur dalam skala besar. Dan komponen yang ketiga yaitu infrastruktur. Jadi infrastruktur ini terdiri dari middleware dan API sebagai komponen perangkat lunak yang mengkoneksi berbagai sistem yang mempermudah pertukaran data, jaringan, dan keamanan. Sebagai infrastruktur jaringan yang mendukung pengiriman aman antar komponen-komponen. Dan komponen yang terakhir yaitu manajemen data. Jadi manajemen data ini terdiri dari kebijakan privasi dan keamanan data untuk menentukan bagaimana data dapat digunakan dan harus dilindungi, untuk memastikan data yang digunakan itu akurat dan akses tidak sah, data akurat dan lengkap. Dan kita masuk kepada komponen yang keempat yaitu manajemen data. Jadi manajemen data ini terdiri dari kebijakan privasi dan keamanan untuk menentukan bagaimana data dapat digunakan dan harus dilindungi, seperti untuk memastikan data yang digunakan itu akurat, lengkap, dan dapat diandalkan. Dan kita masuk kepada fungsi-fungsi sistem basis data. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Jadi untuk mengumpulkan data yang akurat dan relevan dari berbagai sumber data. Dan yang kedua yaitu pengolahan data. Jadi setelah semua data itu terkumpul, maka sistem akan memproses data tersebut dan dapat menghasilkan sebuah sistem informasi yang diberikan berupa data transaksional dan perilaku penggunaan sensor dan eksternal lainnya. Dan yang kedua yaitu pengolahan data. Jadi setelah semua data itu terkumpul, maka sistem akan memproses data dalam menghasilkan sebuah informasi yang berguna untuk para penggunanya. Dan yang ketiga yaitu analisis data. Jadi metode yang digunakan adalah metode statistik dan machine learning. Dan data yang telah diproses tadi dianalisis untuk mendapatkan insight dan pemahaman yang lebih mendalam. Dan yang keempat itu pengambilan keputusan berbasis data. Jadi di sini data berfungsi untuk membuat keputusan yang lebih informatif dan efektif. Jadi proses keputusan
Proses keputusan juga bisa digunakan dalam membuat algoritma cerdas. Dan yang kelima yaitu iterasi dan pembelajaran. Jadi sistem berbasis data dirancang untuk terus-menerus menyerap dari data baru masuk serta mengadaptasi keputusan sesuai informasi terbaru yang telah didapatkan. Jadi sekian materi dari sistem basis data. Kita lanjut ke materi yang kedua. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu sistem operasi. Jadi apa itu sistem operasi? Jadi sistem operasi itu adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer itu dinyalakan. Jadi sistem operasi mempunyai peran penting di dalam suatu komposisi sebuah komputer. Yang pertama yaitu sebagai manajemen sumber daya komputer. Jadi sumber operasi yang dapat mengatur sebuah waktu yang dijalankan, membagi penggunaan CPU saat aplikasi digunakan secara bersamaan, dan memberikan akses pada disk dan lain sebagainya. Dan dan selanjutnya yaitu yang kedua yaitu menghubungkan hardware. Jadi sistem operasi berperan dalam mengkoordinasikan sebuah perangkat yang saling terhubung pada gadget dalam waktu yang bersamaan, seperti penyimpanan internal, mouse, speaker, dan CPU. Dan dalam hal ini, operasi berperan sebagai jembatan yang menghubungkan perangkat keras dengan perangkat lunak. Kemudian pada gilirannya akan menjalankan operasi dasar komputer. Dan yang ketiga yaitu mengoptimalkan fungsi sebuah perangkat. Jadi sistem operasi mampu mengoptimalkan kinerja dari sebuah perangkat keras maupun perangkat lunak. Jadi sistem tersebut mengatur serta mengendalikan hubungan antara perangkat lunak dan perangkat keras hingga saling bekerja sama dengan baik. Dan yang selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu mengatur sebuah kinerja perangkat. Jadi sistem operasi mengatur saat mengontrol semua fungsi perangkat keras yang digunakan. Contohnya seperti mulai dari CPU, hard disk, memori, dan lain sebagainya. Jadi tentunya dengan adanya sistem operasi, seluruh perangkat bisa sinergi dan membentuk kesatuan dengan maksimal fungsi sebuah perangkat. Dan jenis sistem operasi komputer, ada beberapa jenis sistem operasi komputer yang cukup terkenal, yaitu yaitu jenis pertama yaitu sistem operasi standalone. Jadi pada sistem operasi standalone ini dapat digunakan oleh single user maupun multi user. Sistem operasi ini juga memiliki fitur-fitur yang cukup lengkap dan dapat berdiri sendiri. Contohnya seperti sistem operasi alone itu adalah Microsoft Windows dan Linux. Dan jenis yang kedua yaitu sistem operasi Live CD. Jadi Live CD ini hanya membutuhkan perangkat CD atau DVD dan tanpa perlu menginstal secara permanen di komputer. Untuk menjalankan sistem operasi ini sangat ringan karena ukurannya yang cukup kecil. Tetapi sistem operasi Live CD ini tidak memiliki banyak fitur dibandingkan sistem operasi standalone. Dan contoh dari sistem Live CD ini yaitu GNOME 6, Synops, Linux Mint, WinXP Live CD, dan lainnya. Dan jenis yang ketiga yaitu adalah sistem operasi embedded. Jadi sistem ini langsung ditanam di komputer dan tidak berdiri sendiri, memiliki fungsi khusus dan spesifik khusus. Jadi contoh dari sistem operasi ini adalah ESIOS, Linux OS, Java OS, dan Embedded Linux. Jenis selanjutnya yaitu sistem operasi jaringan. Jadi sistem operasi jaringan ini dibuat khusus untuk menangani keperluan jaringan komputer. Dan ada juga beberapa layanan yang dapat ditangani oleh sistem jaringan tersebut, yaitu salah satunya yaitu ada HTTP service, DNS service, sharing printer, proxy server, dan masih banyak lagi. Jadi beberapa contoh sistem jaringan ini adalah Red Hat, Synos Server, Cloud Linux, dan sebagainya.
Dan sekian dari materi yang kedua, kita lanjut ke materi yang ketiga. Baiklah, di sini kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu sistem informasi. Jadi apa itu sistem informasi? Dan di sini telah kita jelaskan sebelumnya bahwa pengertian sistem informasi itu adalah kombinasi dari teknologi informasi serta aktivitas seseorang yang menggunakan teknologi guna mendukung manajemen serta operasi. Jadi sebuah informasi ini tidak terbatas pada penggunaan TIK saja, meskipun keduanya sedikit mirip, tetapi sistem informasi dan TIK memiliki beberapa perbedaan. Hal utama yang berkaitan dengan tujuan TIK adalah pemanfaatan teknologi informasi. Jadi sistem informasi pun berbeda dengan proses bisnis. Sistem informasi juga berbeda dari proses bisnis. Sistem informasi juga dapat membantu seseorang untuk mengambil kinerja dalam proses pembisnisan. Jadi sistem informasi ini dinilai sangat dibutuhkan oleh pribadi ataupun perusahaan, karena sistem informasi ini yang terintegrasi akan membuat kinerja perusahaan atau seseorang dapat lebih mudah untuk mendapatkan suatu informasi. Dan di sini sistem informasi juga memiliki fungsi-fungsi atau peran penting. Yang pertama yaitu untuk mengumpulkan sebuah data. Jadi sistem informasi ini menjadi satu tempat untuk pengumpulan data yang dimasukkan oleh seorang pengguna. Jadi dalam suatu input data ini menjadi sumber utama agar sistem informasi dapat berjalan dan berlangsung dengan baik dalam suatu organisasi ataupun situasi secara individu atau opsional. Yang kedua yaitu sebagai menyimpan data. Jadi selain menyimpan data yang di-input, sistem informasi juga memiliki fungsi untuk menyimpan seluruh data dan menahan di dalam sistem untuk diproses secara sistematis. Dan yang ketiga yaitu menghasilkan suatu informasi. Jadi setelah semua jenis data telah disimpan dalam periode tertentu, maka sistem informasi akan berfungsi untuk menganalisis data hingga menjadi suatu informasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jadi yang keempat yaitu sebagai e-commerce. Jadi perkembangan pasar e-commerce. Jadi perkembangan pasar online yang digunakan untuk transaksi jual beli membuat sistem informasi menjadi sangat dibutuhkan dalam bisnis komersial. Jadi berbagai perusahaan banyak menggunakan sistem informasi ini sebagai bagian utama dari bisnis. Jadi dengan menggunakan sistem ini, proses dari jual beli barang dan sistem informasi akan terlihat lebih sederhana, tetapi di baliknya ada sistem yang mencakup dan membuat e-commerce berjalan dengan lancar. Dan sekian materi dari sistem informasi. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Baiklah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu jaringan komputer. Jadi apa itu jaringan komputer? Jadi jaringan komputer itu adalah jaringan yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data, perangkat lunak komputer sampai dengan aplikasi. Dengan adanya jaringan komputer ini menjadikan penggunanya bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan pengguna-pengguna lainnya. Dan di sini juga komputer memiliki beberapa manfaat jaringan komputer. Yang pertama yaitu resource sharing. Jadi di sini kita akan lebih mudah dalam melakukan resource sharing ketika menggunakan jaringan komputer, karena bisa dikatakan resource sharing ini seperti data sharing atau hardware sharing dan internet access sharing. Dan manfaat yang kedua yaitu connectivity dan communication. Jadi dengan jaringan komputer kita bisa saling terkoneksi dengan jaringan LAN. Ketika jaringan sudah terbentuk,
dan terhubung dalam koneksi internet, jadi kemudian koneksi dan komunikasi antar user bisa terjadi. Contohnya seperti ada dengan mengirim email antar gedung atau warkop atau wargroup. Dan yang manfaat yang ketiga yaitu data security dan manajemen. Jadi jaringan ini juga bermanfaat untuk memberikan kemudahan bagi administrator untuk melakukan manajemen data-data penting perusahaan dengan lebih baik. Jadi sebuah data akan lebih aman dan lebih mudah dicari ketika itu disimpan secara terpusat. Dengan manfaatnya, maka karyawan bisa lebih mudah dalam mencari sebuah data. Jadi administrator juga bisa lebih mudah dalam melakukan backup. Dan manfaat yang keempat yaitu performance dan branching. Jadi manfaat ini terjadi ketika adanya jaringan komputer bisa lebih bermanfaat terutama dalam melakukan peningkatan terhadap suatu kinerja. Dan manfaat yang kelima yaitu entertainment. Jadi jaringan ini digunakan juga untuk keperluan hiburan seperti bermain game online, mencari informasi di internet, dan bahkan menonton video yang ada di internet seperti video di YouTube, di TikTok maupun di sosial media lainnya. Dan di sini juga jaringan komputer memiliki beberapa jenis-jenis. Yang pertama yaitu LAN, Local Area Network. Jadi jenis jaringan ini adalah salah satu jenis jaringan yang sering kita gunakan atau kita temukan. Jadi tipe jaringan ini digunakan di beberapa tempat umum seperti kantor, sekolah, maupun di rumah seperti jaringan Wi-Fi. Jadi jaringan LAN ini juga diinformasikan sebagai menjadi WLAN dan Wireless Local Area Network. Dan kita masuk ke jenis yang kedua yaitu PAN, Personal Area Network. Jadi jenis jaringan ini juga sering digunakan oleh orang di sebuah kantor atau perumahan pribadi, karena jangkauan dari jaringan ini bersifat lebih eksklusif dan hanya untuk keperluan yang standar. Jenis jaringan PAN sangat efektif untuk beberapa gedung perkantoran karena pihak yang bisa mengakses biasanya terbatas, contohnya seperti untuk karyawan yang ada di dalam kantor saja, maka dari itu membuatnya menggunakannya hanya bisa menggunakan untuk aktivitas standar saja. Dan jenis yang ketiga yaitu MAN, Metropolitan Area Network. Jadi jenis jaringan ini lebih memiliki radiasi yang lebih luas dibandingkan dengan PAN atau LAN, karena kebanyakan orang menggunakan jenis ini untuk menghubungkan komputer dari satu dengan lainnya dalam skala yang kota atau dengan skala yang lebih luas dan besar. Contohnya seperti ketika kita tinggal di kota seperti antara Semarang dan Jakarta, man bisa menghubungkan semua komputer dalam satu jaringan sehingga semuanya bisa saling berhubung dan bisa melakukan aktivitas seperti sharing data dan lainnya. Dan kita masuk ke jenis yang keempat yaitu CAN, Campus Area Network. Jadi seperti namanya, kita tahu seperti jaringan ini menghubungkan perangkat komputasi untuk area kampus atau universitas saja. Dan jaringan ini juga mampu membuat perangkat terhubung di area kampus seperti di perpustakaan dan laboratorium. Dan jenis yang kelima yaitu VPN, Virtual Private Network. Jadi jaringan ini menawarkan sistem bersifat yang pribadi. Jadi penggunanya bisa untuk seseorang yang ingin mengakses website dengan jalur atau jaringan pribadi. Dan kita masuk ke jenis yang keenam yaitu WAN, Wide Area Network. Jadi WAN adalah pengembangan teknologi super canggih yang bisa menghubungkan perangkat komputer dengan jangkauan yang sangat luas. Contohnya antar kota satu dengan yang lain. Jadi contohnya seperti di komputer di kota Semarang terhubung dengan komputer yang ada di kota Jakarta. Jadi jaringan ini sangat bermanfaat bagi para pelaku bisnis yang ingin membuat transaksi tetapi terhambat oleh jarak yang sangat jauh. Dan jenis yang ketujuh yaitu internet. Jadi internet ini bisa dikenal sebagai istilah
jenis teknologi yang paling canggih dari berbagai jenis jaringan komputer yang ada. Jadi internet merupakan platform komunikasi secara global. Jadi internet ini juga sendiri memiliki kemampuan untuk menghubungkan komputer yang satu dengan komputer yang lain dengan jarak yang cukup jauh. Dan di sini jaringan komputer juga memiliki dua jenis antara lain, yaitu wireless network. Jadi jaringan ini tidak mengandalkan kabel lagi sebagai media pengirim data, melainkan menggunakan gelombang elektromagnetik. Jadi transmisi data ini bisa sampai ke perangkat satu dan yang lain tanpa harus menggunakan kabel sekalipun. Dan kedua itu wired network. Jadi jaringan ini membutuhkan media seperti kabel untuk mengirimkan transmisi data antar satu perangkat ke perangkat yang lain. Sehingga apabila kita ingin menghubungkan antara komputer satu dengan yang lain, menggunakan kabel berdasarkan hubungan step komputer dan peranannya dalam mengolah data. Jadi sekian materi dari jaringan komputer, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Dan di sini kita lanjut ke penjelasan materi selanjutnya, yaitu kecerdasan buatan. Jadi apa itu kecerdasan buatan? Jadi kecerdasan buatan itu adalah salah satu bidang ilmu komputer yang mempelajari cara membuat sistem komputer yang berpikir, belajar, memecahkan masalah, dan mengerjakan sesuatu layaknya manusia. Jadi untuk bisa melakukan hal berbagai tersebut, ia memerlukan banyak data yang sangat canggih seperti pada umumnya seperti data yang bisa dilakukan oleh manusia. Jadi cara kinerja kecerdasan buatan ini adalah setelah mengetahui pengertiannya, jadi dalam proses kerjanya kecerdasan buatan akan menggunakan banyak data dan menggunakan algoritma cerdas untuk membuat sistem yang dapat mempelajari sesuatu hal sendiri layaknya seperti manusia. Contohnya seperti AI. Jadi AI ini adalah bidang studi yang mencakup banyak teori, metode, teknologi, serta beberapa sub bidang seperti machine learning, neural network, deep learning, computer vision, dan natural language processing. Jadi di sini seperti yang kita tahu bahwa pada zaman sekarang banyak teknologi AI atau teknologi buatan yang dapat membantu pekerjaan manusia pada zaman sekarang ini. Dan di sini contoh kecerdasan buatan yaitu chatbot. Jadi chatbot ini menggunakan kecerdasan buatan yang dapat mengenali kata, kalimat, serta frasa dan memberikan jawaban kepada penggunaannya. Dan yang kedua yaitu pengenalan wajah. Jadi seperti kita tahu bahwa pengenalan wajah ini sistem pengenalan yang sering digunakan sehari-hari untuk membuka perangkat. Contohnya seperti ketika kita akan membuka ponsel kita atau gadget kita, di situ kita bisa memberikan kunci atau privasi. Ketika kita akan membukanya, kita bisa membuka privasi itu dengan cara memilih wajah pribadi kita. Dan ketika wajah itu dipindai, maka kunci dari gadget atau ponsel kita akan terbuka. Dan selanjutnya itu visual assistant. Jadi visual assistant ini ada banyak penyediaannya di layanan seperti Google Assistant dan lain sebagainya. Jadi ini contohnya seperti ketika kita ingin mengirim pesan atau memutar musik, membuka aplikasi, dan lain sebagainya. Dan ini sangat membantu, seperti contohnya ketika kita ingin mencari informasi di Google Assistant, kita bisa ketika kita malas mengetik atau sebagainya, di sana ada mikrofon yang bisa mendengarkan apa yang kita cari, dan memberikannya kepada Google. Jadi itulah penjelasan materi dari kecerdasan buatan
Jika ada kekurangan dari materi atau penjelasan yang kurang jelas, saya minta maaf dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.